Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebelumnya sesungguhnya sudah saya pernah bahas soal cara menghilangkan was-was di video sebelumnya. Itu sudah saya bahas. Namun kali ini karena banyaknya pengetahuan atau permintaan dari orang-orang yang kurang begitu paham dengan video sebelumnya karena begitu singkat ya cara menerangkannya, maka kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan lebih detail soal bagaimana cara menghilangkan was-was. Di sini saya menemukan sebuah referensi yang kalau kita amalkan, insya Allah yang punya was-was itu hilang. Dalam kitabnya Al-Imam Ibn Hajar radhiyallahu ta'ala anhu, dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, di situ beliau pernah ditanya tentang penyakit was-was. Jadi was-was itu memang penyakit, Pak. Yang was-was itu penyakit. Beliau ditanya, Anda il-waswas hallahu dawa. Apakah penyakit was-was ini punya obat? Atau ada obatnya? Maka beliau menjawab, lahu dawa'un nafi'. Ya, penyakit was-was ini ada obatnya. Dan itu sangat bermanfaat sekali obat ini. Apa saja? Setelah saya klasifikasi, itu ada 6 cara diantaranya menghilangkan was-was. Mohon bagi yang was-was atau yang menonton video ini, jangan di-skip. Kalau di-skip, ada yang kurang nanti. Seperti itu. Apa saja? Yang pertama, al-i'rad anha jumlatan kafiyah wa in kana fi nafs minat taruddid makana. Yang pertama adalah mengabaikan, dan ini obat yang paling mujarab ini. Pertama kali ini. Al-i'rad, mengabaikan was-was itu secara keseluruhan, seketika juga. Wa in kana fi nafsi minat taraddud, sekalipun dalam hati itu ada timbul keraguan. Iya kalau gimana? Kalau enggak, kalau iya gimana? Ada. Biarkan sudah ini, Pak. Tidak usah direken. Tidak usah diurus, ya. Fa innahu mata lam yaltafit bidzalik, kata beliau, sesungguhnya kalau seseorang itu tidak menoleh, tidak menghiraukan yang namanya was-was ini, lam yasbut, maka dia tidak kerasan di dalam hati nanti. Bal yadhhab ba'da zamanin qalil, bahkan dia akan pergi di waktu masa yang sebentar. Sebentar lagi dia akan hilang. Jadi karena banyak pertanyaan begini, umpama benar-benar salah gimana Ustaz? Nah ini was-was ini. Contoh, sambian takbiratul ihram, soal niat sholat, sudah Allahu Akbar, satu, nggak sah. Allahu Akbar, padahal dalam hati itu sudah niat. Karena khawatir takut salah, akhirnya diulang-ulang timbullah was-was. Nah, seperti ini, kalau sambian sudah diulang 3 kali masih, biarkan sudah. Jangan dihiraukan. Ini kata beliau, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ya. Karena jarraba dzalika al-muwaffaqun, sebagaimana ini sangat manjur sekali bagi orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan itu. Akan tetapi Pak, wa amma man asgha ilaiha wa amila biqadiyatiha fa innaha la tazalu tazdad bihi hatta tukhrijahu ila hayyizil majjanin. Akan tetapi kalau was-was ini masih selalu diikuti, ya, selalu didengarkan, kemudian mengamalkan, maka ini tak akan hilang, Pak. Bahkan bertambah, terus bertambah, sehingga was-was ini mengeluarkan orang ini yang asalnya waras jadi orang gila. Kayak orang gila jadinya. Bahkan lebih parah daripada orang gila. Orang gila makan 1 kali kadang sudah kenyang, Pak. Orang was-was ini sudah takbir 1 kali kurang, 2 kali kurang, 3 kali kurang, bahkan sampai 1 jam pun kurang. Kenapa? Karena selalu mengikuti was-was. Paham ya? Ini yang pertama.
Jangan diikuti, abaikan. Yang kedua, sadar bahwasanya was-was itu dari setan. Maka kalau sudah tahu bahwasanya was-was itu dari setan, maka jangan ikuti. Inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa. Setan itu musuh kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan setan itu musuhmu. Kalau diikuti, ya kata yang pertama itu terus bertambah, bahkan bisa jadi sinting atau stres. Ini yang kedua. Yang ketiga ya, meyakini atau menancapkan dalam hati, menanamkan keyakinan bahwasanya agama itu mudah. Sehingga kalau kita mengamalkan suatu amal, kemudian ada yang mengatakan bahwasanya ini tidak sah, tapi ada lagi yang mengatakan sah, maka tidak usah diperduli sudah, Pak. Kalau kita selalu mendengarkan omongan orang, ya nggak jadi orang nanti, nggak selesai. Ya. Selagi kita ada tuntunan dari orang alim mengamalkan ini sudah sah, kamu ya sah sudah. Jangan diangan-angan sendiri, jangan difikirkan terus, karena bahaya nanti kalau selalu difikirkan. Ya ini gimana, oh ini gimana, itu berbahaya, Pak. Berbahaya. Ini paham? Iya, paham ya. Ini yang kedua. Karena agama Allah itu sangat mudah. Bahkan dalam ayat yang lain, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki mudah, bukan sulit. Bahkan ada satu ulama itu istibra' minal baul, ya, merampungkan dari apa? Kencing itu, kemudian dengan wudhunya itu cepat sekali. Sampai ulama berkomentar, andai kata bukan dia yang melakukan, maka akan saya tanyakan, gimana kamu? Cepat banget. Seperti itu. Berhubung yang kencing dan istibra' serta wudhu ini adalah orang alim, maka nggak berani, Pak. Nggak berani. Itu banyak kisah-kisah cerita. Bahkan dalam kitab Risalatul Qusyairiyah sebagaimana diceritakan dalam Fatawal Kubro ini, itu ada seseorang imam itu wudhu pakai air banyak, Pak. Pakai air banyak. Banyak. Dia was-was. Ya. Kemudian dadanya sesak. Setelah itu sesak. Bingung. Maka beliau minta ampun kepada Allah. Afuka ya Allah. Afuka ya Allah. Ya. Mohon ampun ya Allah, mohon ampun. Maka itu. Kemudian dia itu mendengarkan suara al-afu minal ilmi. Pengampunan itu dari ilmu. Artinya kalau kita mengamalkan ilmu pasti diampuni. Meskipun salah, kalau berdasarkan ilmu, hasil ijtihad ulama, ya sudah ikuti. Jangan neko-neko kita itu. Paham ya? Yang keempat adalah tekun belajar. Karena dengan belajar kita banyak tahu, banyak ilmu. Sehingga kita tahu kekurangan kita. Oh, kita itu was-was di mana? Di masalah niat. Niat itu yang benar bagaimana sesungguhnya. Oh, kita itu was-was di najis. Najis itu seperti apa? Jangan dikit-dikit najis. Ada bintik hitam, najis. Belajar, najis itu apa? Apa saja barang yang najis. Gimana bisa jadi najis? Itu perlu. Dan ini sudah saya jelaskan semua di video-video saya sebelumnya. Apa itu najis, bagaimana benda itu bisa najis, ini sudah saya jelaskan, tinggal mengamalkan. Yang kelima adalah memperbanyak zikir. Imam An-Nawawi mengatakan yustahabbu liman buliya bil waswas fil wudu ya wisalah ayyaqula la ilaha illallah. Dianjurkan bagi orang yang diuji dengan was-was, ya, di wudhu atau sholat, memperbanyak la ilaha illallah. Kalau bisa dipegang hati ini, Pak. La ilaha illallah. Sampai hangat kalau bisa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Seperti itu. Ya. Kenapa? Fa inna syaitana idza sami'a dzikra hanasa ay ta'akhkhara wa ba'dah. Karena setan saat mendengar zikir la ilaha illallah, dia nggak berani mendekat,
tapi dia justru kabur dan menjauh. Apa zikir la ilallah saja? Banyak zikir apa saja, yang penting intinya memperbanyak zikir. Cuma yang paling dianjurkan adalah la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah ra'sul zikri, adalah pokok ya daripada zikir. Ini yang keempat. Yang kelima. Yang keenam, memperbanyak minta perlindungan kepada Allah dalam segi apa saja. Sampai yang kurang enak badan, umpama kok kayak was-was, auzubillahi minasyaitonir rajim. Karena dulu ada sahabat, Pak, namanya Utsman ibni Abil As. Dia itu saat sholat diganggu, hala baini wa baina salati. Diganggu oleh setan saat beliau sholat. Faqala Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, dzalika syaitanu yuqalu lahu khanzab. Itu adalah setan, namanya khanzab. Maka Rasulullah memberikan solusi. Fata'awwad billahi minhu watful an yasarika salasan. Kalau kamu saat sholat diganggu yang namanya khanzab, maka bacalah a'udzubillah, minta perlindunganlah kamu kepada Allah. Kemudian kamu meludah ke kiri 3 kali. Ini kalau sholat sendirian, Pak. Bahkan enggak, ya enggak batal, Pak. Meludah saat sholat itu enggak batal. Ini udah. Nah, kemudian dilakukan oleh siapa? Utsman ibn Abil As, hilanglah yang namanya was-was ini. Yang ketujuh, dan yang ketujuh ini adalah tambahan saya, Pak. Bukan dari Ibnu Hajar. Apa? Amalkan yang sudah dijelaskan ini. Jangan hanya tanya terus, amalkan. Pertama, abaikan. Kedua, sadar bahwasanya was-was ini dari setan, dan setan adalah musuh kita. Kalau sudah tahu musuh, kenapa masih diikuti? Ya jangan diikuti. Yang keempat, pun belajar. Terus belajar, ingin tahu penyebab was-was ini apa. Apa karena saya kok bisa was-was ini. Yang keempat adalah meyakini atau menancapkan keyakinan dalam hati itu adalah bahwasanya agama itu mudah. Kenapa? Gara-gara was-was ini agama kok jadi sulit. Ya. Ini yang harus ditanamkan. Kemudian yang keenam, yang kelima, memperbanyak zikir. Zikir apa saja. Nggak enak badan, kerasa was-was, baca la ilaha illallah, baca auzubillahi minasyaitonir rajim, dan banyak zikir-zikiran yang memang dianjurkan oleh ulama. Cuma saya yang menunjukkan di sini coba la ilaha illallah. Ada yang mengatakan zikirnya amantu billahi wa bi rasulih, amantu billahi wa bi rasul. Ada yang seperti itu zikirnya. Ya. Kemudian yang terakhir, perbanyak mohon perlindungan kepada Allah. Dan yang terakhir, ini tambahan saya, amalkan apa yang telah dicanangkan atau diajarkan oleh para a'immah. Karena apa yang difatwakan oleh para ulama, tentunya ini adalah yang terbaik. Begitulah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Semoga yang punya penyakit was-was segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.